Nggak cocok nih yang ngomongin TGB. Cak Agus ini nggak cocok misalnya. Tapi satu hal, inda zikri sholihin tatanazzalur rahmah. Jadi saya siap diajak diskusi tentang TGB karena TGB itu orang soleh, orang alim. Inda zikri sholihin, ketika kita bicarain orang soleh, tatanazzalur rahmah, maka turunlah rahmat Allah kepada kita, termasuk kepada saudara-saudara pemirsa dari Rahmana TV yang menonton, karena menjadi bagian inda zikri sholihin tatanazzalur rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana sore? Selamat sore, Ustaz Aziz ya. Iya. Misal rahmati Allah. Jadi kita akan membahas tentang sosok TGB. Kenapa kita harus mengikuti TGB? Dan sekarang kita akan menghadirkan narasumber yang setahu saya orangnya insya Allah banyak tahu tentang TGB. Artinya mudah-mudahan saya lebih kurang gitu. Iya, Yang jelas beliau ini akan menjelaskan tentang TGB, kenapa kita mesti ikut TGB. Seperti itu. Sekarang kita akan lanjut. Oke. Biasa saya panggil Cak Gus ya? Panggil Cak Gus aja lah. Oh iya, ya. Cak Gus saja. Ini itu ada panggilan sejarah yang ada sejarahnya, tapi nanti kita bahas dari waktu. Iya. Menurut Cak Gus ini, kita tadi kan membahas masalah TGB nih. Bagaimana sosok TGB di kehidupannya? Pengaruhnya bagaimana? Kira-kira seperti Ya, bicara TGB nih ya. Sebenarnya kan kalau bicara tentang TGB ini, kayaknya mungkin saya belum terlalu pantas untuk bicara tentang beliau ya. Tapi ya sesuai pengetahuan kita dan apa yang kita alami ya selama mengikuti lah, baik mengikuti secara langsung atau mengikuti beliau di media-media. Jadi kalau ditanya tentang sosok TGB tadi ya, kalau bicara sosok TGB, mungkin saya berangkat dari apa yang dipesankan ke kami waktu itu oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zahid Syarif. Apa yang dipesankan kepada kami waktu pulang ziarah dari Liang Petang Moyohulu. Oh, pernah ke sana? Oh iyalah, kita harus jadi saksi sejarah lah. Saya sampai sekarang udah pernah ke sana. Harus itulah saksi sejarah dalam wasiat, itu wasiat dengan masa. Orang dulu di mana kita nggak punya acara gitu. Ya dibuat lah, kami aja buat. Oke. Terus apa pesannya beliau? Itu yang penting kan. Beliau menyampaikan bahwa hati-hati, artinya jangan sampai mencela ahlul Quran. Seperti siapa? Seperti TGB. Beliau bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi ahli tafsir dalam Al-Quran. Waktu itu ada kaitannya sama Tiko. Beliau dikatakan Tiko ketika di bandara itu dulu ya? Iya. Sempat Itu. viral. Nah, apa katanya? Kalau kita mencela seorang penghafal Al-Quran, maka kualat nanti gitu. Jadi sosok TGB itu bisa kita baca dari situ. Jadi jangan macam-macam lah sama orang penghafal Al-Quran siapapun itu. Lebih-lebih TGB yang bukan hanya hafiz, tetapi ahli tafsir gitu. Jadi silakan dihormati. Kalaupun misal nggak suka sama TGB, ya udah lebih baik diam. Ya, jangan mengatakan yang enggak, kualat soalnya nanti. Dan itu sudah banyak bukti. Nah, itu sudah TGB ya. Yang saya amati dari pribadi ya, pribadi saya. Berangkat dari situlah yang pesannya Tuan Guru Zahid. Kemudian TGB ini kan sangat santun, kemudian alim, dan apapun yang beliau kerjakan selalu berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu TGB. Banyak hal lah yang kita bisa pelajari di sosok TGB ini. Gitu, Ustaz Aziz. Oke, jadi intinya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, sangat-sangat berpengaruh. Bagaimana saya dengan kemudian kepada orang tua, kan kita lihat bagaimana TGB ini menjadikan bagaimana beliau terhadap orang tuanya. Bahkan setiap apapun yang akan beliau kerjakan, apalagi yang ringan, apalagi yang maupun yang berat, pasti beliau akan minta doanya orang tua. Karena doa orang tua itu sangat makbul. Dan itu sering dilakukan. Oh iya, haruslah. Kalau ada, saya mau nikah aja kan
minta doa sama orang tua, mudahan lancar-lancar, ada yang bantu gitu kan. Kayak gitu semua Terutama pokoknya. bantu keuangannya ya. Cukup doa aja lah, jangan dibantu keuangan, ngerepotin kalau yang itu. Karena doanya lebih daripada uang. Iya benar. Iya. Benar, sering setiap doa di acara pengajian pun beliau tidak pernah lupa. Iya. Selalu minta doa sama orang tua. Karena orang tua kita itu lebih-lebih ibu itu karamah. Karena ada dijelaskan di dalam hadis di kitab Akhlakul Banin yang jilid 2 warnanya yang warna biru. Situ dijelaskan doa ul walidi li waladihi kadua in nabiyyi li ummatihi. Jadi doanya orang tua itu kepada anaknya kadua in nabiyyi li ummatihi, sebagaimana doanya para nabi kepada umatnya. Apa doanya para nabi? Maksudnya sangat makbul. Sampai Rasulullah aja kan diminta, ya Rasulullah doakan kami gunung-gunung ini untuk menghancurkan orang-orang yang membenci, tapi Rasulullah nggak mau. Terus doanya, doa-doa para nabi lah sangat makbul gitu. Jadi doanya orang tua itu kaduain nabi li ummatihi. Jadi ya kita belajar dari TGB, sering-sering minta doa sama orang tua. Sebentar kita lanjut nih, sebenarnya cocoknya Cak Agus itu jadi tuan guru perasaannya. Cita-citanya. Kalau ini apa ya? Cita-cita yang mulia kan jadi ulama, gitu. Cita-cita yang tinggi itu. Dan jadi tuan guru itu kan kalau bahasanya TGB dulu waktu Zikrul Hauliyah yang ke-45, beliau menyampaikan apa? Jangan terkungkung sama istilah tuan guru, istilah profesor, doktor. Jadi menyampaikan ilmu itu nggak harus jadi tuan guru, gitu bro. Harus pakai jubah. Nggak harus. Jadi tugas dakwah itu ya tugas kita semua. Iya. Karena apa? Kan banyak orang, kenapa nggak dakwah, menyampaikan dakwah di masjid, di kampung ketika pulang, misal sekolah, kita kan bukan tuan guru katanya. Jangan terkungkung sama istilah itu. Karena ilmu itu bukan pada gelar jadi tuan guru, pada gelar jadi doktor, apalagi profesor, gitu. Jadi selama kita punya keilmuan, ada ilmu lah, walaupun sedikit, ya udah sampaikan aja ke orang gitu. Gitu. Dulu kalau saya pas Zikrul dulu saya dapatkan itu al-harokah barokah. Oh iya lah. Pak TGB itu nyuruh kita untuk keluar, jangan takut keluar Iya. dari mata Sulawesi. Bahkan pesannya TGB kepada, beliau kan selain ketua organisasi internasional alumni Al-Azhar, beliau juga sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama Dunia Islamiyah dan Syekhul Ma'had. Nah, beliau menyampaikan kepada tulab tolibat Ma'had, sepertinya berdosa kalau tulab tolibat itu berdiam diri di rumah. Karena apa? Masih banyak orang yang butuh cahaya penerangan dengan ilmu, dan tulab tolibat ini kan punya ilmu, dan ilmu itu adalah al-ilmu nurun. Jadi ada cahaya pada diri tulab tolibat, dan makanya kayak sepertinya haram deh mereka itu diam-diam di rumah. Terus ya harus keluar. Ya tergantung cahaya kita lah. Kalau cahaya kita hanya sebatas ngajar anak ikro, ya ikro aja diajar gitu. Jangan mau jadi dosen gitu. Jadi tidak mesti harus struktural. Oh iyalah. Gitu ya. Nggak harus. Bahkan tuan guru aja yang kita undang pengajian kan nggak punya gelar. SS-nya nggak ada. Tapi yang penting ada ilmu, ada kebermanfaatan pada diri kita, ya udah berperan gitu. Ini menarik ini jamaah Ramadan TV ini. Kalau kita bahas tentang nasihat-nasihat TGB itu akan habis-habis. Oh ya, nggak akan habis-habis. Yang kedua sekarang ini, bagaimana penilaian Cak Agus itu pengaruh TGB menyebarkan Nahdlatul Ulama negeri maupun di luar negeri? Karena kita lihat kan beliau sepertinya dari Amerika sudah, kemudian bermacam-macam, sudah ke Jepang. Itu bagaimana? Cak Agus itu juga belum terlalu mengerti kiprah beliau yang sampai keluar negeri, sampai Italia gitu ya. Kalau bicara tentang Nahdlatul Ulama yang dibawa sama Tuan Guru Bajang sampai keluar negeri, sebenarnya kan mengajarkan kepada kita para kadernya. Apa itu? Yang TGB bawa kan nilai-nilai, ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, baik kepada beliau dan para murid-murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi TGB keliling dakwah, termasuk ada dakwah Nusantara kan,
Itu nanti kan kita bahas. Nanti kita bahas tuh iya, maknanya itu. maksudnya gitu. Yang beliau bawa keliling itu kan menyebarkan nilai-nilai. Bukan kemudian datang dari satu tempat ke tempat lain berbicara tentang ini loh Nahdlatul Wathon. Nah, jadi bukan itu yang beliau sampaikan, tetapi nilai-nilai dari ajaran Nahdlatul Wathon, termasuk yang sering beliau sampaikan itu kan saling hormati, kemudian dakwahnya Islam wasatiyah. Kan dari situ kemudian orang penasaran, siapa sih Tuan Guru Bajang ini, sosoknya gitu. Oh, dia ini adalah cucu dari pendiri organisasi terbesar di NTB, Nahdlatul, yaitu yang telah dianugerahi sebagai pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dari situ orang kemudian tahu siapa, kemudian oh ternyata TGB ini organisasinya adalah pimpinan organisasi terbesar di NTB gitu. Tapi bukan untuk ini loh Nahdlatul Wathon, bukan ya? Bukan. Ini nilai-nilai. Iya. Kalau dari situ kan orang yang menyimpulkan, bukan kita. Oh iya. Jadi kalau kita menilai diri kita baik ini keliru. Tapi kalau orang menilai kita baik, maka itulah yang benar. Misal, beliau nggak mengatakan gini loh Nahdlatul Wathon. Biarkan orang menilai. Itulah yang menyebabkan Nahdlatul Wathon sangat diterima, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negeri. Karena nilai-nilainya. Jadi ketika beliau ketemu dengan organisasi lain, baik NU, Muhammadiyah, ada namanya DBI, bahkan bukan hanya yang ormas Islam, beliau diterima di organisasi-organisasi yang bukan hanya Islam ya. Saya yang saudara kita yang Kristiani, yang Hindu Buddha, beliau sangat diterima. Bahkan dulu ketika maju gubernur saja kan didukung penuh sama teman-teman dari Hindu. Ya, ada saya lihat naik biksu ke panggung saat itu. Iya, karena apa? Yang beliau bawa bukan ini loh saya, tetapi kita ada kesamaan nilai-nilainya. Nilai-nilai kebaikan kan di Nahdlatul Wathon itu nilai kebaikan. Bahkan kakek beliau mengatakan bahwa inna akramakum indi ampaukum. Artinya kemanfaatan yang jadi ukuran kita. Betul. Jadi Nahdlatul Wathon bisa tersebar seperti saat ini yang dibawa oleh Bapak Tuan Guru Bajang ya karena nilai-nilai ajaran-ajaran yang Al-Mahfudlah itu yang beliau sampaikan, itu yang beliau sebarkan gitu. Ya, apalagi yang sekarang yang terkenal itu kan Islam wasatiyah. Iya. Perasaan dulu yang pertama kali mencetuskan itu saya dengar beliau, perasaan menurut saya. Kalau bicara Islam wasatiyah sebenarnya udah lama. Enggak, maksudnya di media, di televisi sering menjadi apa yang diucapkan TGB itu sebagai rujukan. Iya. Perasaan saya, terutama kemarin terakhir itu yang akal sehat. Iya. Kalau akal gitu. sehat itu saya yakin kayaknya. Makanya itu, ya, yang saya maksud tadi Islam wasatiyah itu memang udah lama orang bicara, cuma kayaknya mungkin apa istilahnya? Pantas enggak dia ini sebagai pemegang Islam wasatiyah? Ternyata pada diri TGB kan cocok sekali. Sangat ya. Iya, jadi kalau kita bahkan ikon mungkin ya yang menjadi pembawa Islam wasatiyah. Apalagi beliau mendapat pengakuan dari universitas tertua di dunia yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, tempat beliau kuliah dulu. Nah, itulah TGB. Oke, selanjutnya Jamal Amanah TV ini kayaknya kalau bahas TGB itu udah habis-habis, akan semakin menarik kita gali dari kelebihan-kelebihan beliau. Karena memang yang kita cari itulah kelebihan beliau. Jadi ada banyak contoh ya, Cagus ya. Banyak contoh. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ketiga, Cagus ini apa yang paling berkesan di TGB ya selama Cagus ikuti? Pertama kali bertemu. Kalau saya pertama kali saya akan minta foto. Begitu ya? Iya. Atau gara-gara pernah ketemu kemudian itu strategi saya ya. Saya pernah lihat fotonya Cagus. Itu kan strategi saya. Kalau ketemu orang besar minimal pertama bisa foto bareng. Kalau nggak bisa foto bareng minta tanda tangan. Kalau nggak bisa itu minta nasihatnya. Jadi minimal 3 ini. Yang hebat itu kan kalau bisa minta nasihat di buku. Beliau tanda tangan, kemudian foto bareng. Ini sempurna ini. Gitu. Tapi ketemunya itu yang susah, Cagus. Sebenarnya kalau ketemu orang besar itu nggak susah kok. Nggak susah ya? Selama satu frekuensi. Kalau beda frekuensi nggak bisa ketemu. Beda frekuensi ya? Enggak lah. Jarang ini mungkin. Berarti saya sama dengan Jamal Amanah TV kayaknya nih, lebih banyak
kita melihat TGB karena kondisi sekarang ya, kondisi sekarang sebenarnya. Tapi saya iri sebenarnya sama Cagus itu. Sering saya lihat ke rumah Cagus itu ada foto-foto TGB berdua, asli berdua. Iya, enggak. Bahkan Ya sampai sengepen-ngepennya saya sama orang, saya nggak mau ngedit caranya, keliru kan yang gitu. Atau kayaknya udah pesanan. Enggak loh, ada pesanan. Ya? Enggak, maksudnya sudah deal-dealan sama orang dalamnya. Enggak lah, kan saya orang dalam mungkin. Enggak lah, jadi wajah kita ini kan nggak asing dari TGB. Iya. Pengajian di sana kok anak ini aja kelihatan mungkin kan? Dan kita harus punya strategi. Biasanya orang begini, ini strateginya kalau mau foto sama TGB. Iya. Biasanya orang selesai acara itu gerumunan, nyerbu TGB. Oh iya. Nah, kalau saya nggak ikut. Oh enggak. Oh, berarti Saya ikut cek aja, strategi, saya cek kemana TGB melangkah, apakah langsung ke mobil atau ke tempat lain. Nah, maksudnya ke tempat mungkin di jamu makan. Iya. Saya akan ke sana gitu. Atau nunggu di depan mobilnya. Jadi ketika orang sudah serbu TGB minta salaman, bahkan ada yang hanya cukup bisa megang bajunya TGB aja udah syukur gitu. Maksud saya tuh sering Iya. normatif itu. Nah, Penting nggak biasa lah ya pegang-pegang baju. Ketika nggak mereka apa. sudah seperti itu, kan mereka kayaknya tamak kalau lagi gitu nyerbu TGB setelah mereka udah salaman dan lain-lain. Iya, cukup. Sehingga ketika belum nyampe mobil, kan semuanya udah dapet. Tinggal kita ini nggak ada yang ganggu. Tinggal minta izin Tuan Guru kita foto bersama. Oh siap, gitu. Kan yang lain cuma nonton terus. Iya. Nah itu strateginya. Cek ke beliau kemana beliau melangkah, selanjutnya gitu. Bahkan Cagus ya sampai sekarang saya dipesan. Saya teman seprofesi saya pesan, ayo Ustaz, gimana nih bisa ketemu sama TGB sekali saja. Saya tanya sama beliau itu, mau ngomong apa sama beliau, saya juga pingin sebenarnya, tapi gimana caranya ya? Yeah. Makanya kapan ini kalau ada waktu minimal minta nasihat aja. Iya. Nggak ada tujuan lain, pingin ketemu saja kata. Pengen ketemu sama Iya, TGB. itu saja. Ya kalau hultah ya datanglah hultah gitu. Kan sederhana. Kalau mau ketemu sama TGB ada pengajian di kampung sekitar berangkat gitu. Sebenarnya satu rumus sebenarnya. Iya. Tujuannya satu sebenarnya. Pingin foto aja kayaknya. Pingin foto. Iya. Intinya satu frekuensi lah. Dan kalau katanya TGB itu berkeinginan lah. Nanti Tuhan yang buatkan jalan. Saya itu yang saya pegang. Jadi saya punya keinginan, punya mimpi, dan dibuatkan jalan oleh Tuhan. Kayak gitu. Oke, jamaah rahmati Allah. Kita belum terjawab sebenarnya ini. Iya. Tapi Apa-apa karena tadi menarik pertanyaannya sekali. tadi? Pengaruh apa namanya? Iya. Apa yang paling berkesan dari TGB? Kalau yang paling berkesan TGB pada diri saya ya. Jadi mungkin di sini saya bagi. Iya. Dulu waktu saya tingkat 2 Mahat, saya diberikan nikmat ya, bisa punya nomornya TGB. Saya tingkat 2 Mahat dulu sekitar 2089 lah, 2018. Saya juga pernah punya itu nomor TGB dulu. Tapi kan nggak mungkin SMS. SMS. Saya sering minta nama saja. Iya, nah saya kan hilang karena ganti nomor beliau mungkin ya. pada beliau saya sempat bertanya tentang pendirian. Bagaimana kita agar saya ini punya pendirian gitu. Kenapa? Saya kan misal mau belajar nih, udah siap-siap, buku udah siap, tiba-tiba ada temen ngajak main atau ajak ngumpul makan-makan mungkin ya, bukan makan-makan sekedar makan lah, diskusi lah. Saya lepas nggak jadi belajar. Karena saya khawatir nanti nggak dapet atau teman bicarain kita apa ya nggak kompak mungkin yang lain-lain ya. Nah dari situlah kemudian saya SMS TGB minta gimana sih caranya agar kita punya pendirian, dan sampai hari ini itu yang saya pegang. Beliau cuma balas bilang tanamkan keyakinan bahwa kita tidak akan berhasil dalam segala hal kalau selalu menunggu bantuan orang lain. Juga yakini bahwa orang lain bisa, kita pun bisa. Nah, saya pegang itu. Nah, setelah saya terima SMS-nya TGB, kan saya install lah pada diri ya, bukan hanya dibaca. Berarti langsung Ya. Mempersiapkan. Coba dicek. Sekarang ini 2000 berapa? 21. Berarti saya tingkat 2 Mahat itu bukan 2018 ya. 2008 2009. Kan saya tamat aliyah 2008. Saya 2008. Saya 2008 2009. Makanya 2009 lah kan.
Jadi saya tingkat 2 Mahat itu ya 2010-11 lah. 11. Disitulah saya dapat SMS. Udah sekian tahun ini, tidak ada pun yang luput dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya masih ingat betul, tanamkan keyakinan bahwa kita tidak akan berhasil dalam segala hal kalau selalu menunggu bantuan orang lain. Artinya kita harus bisa banyak hal. Kan kadang-kadang kita ngandelin orang nih. Ya. Nah, tiba-tiba gimana kalau dia sakit nanti? Sama dengan kita punya motor misalnya, tetap ada yang bisa bonceng kita nih. Ada teman yang selalu setia. Tiba-tiba pada kesempatan yang sangat luar biasa dan kita nggak boleh terlambat, teman yang setia itu kan sakit. Maka kita gagal jadinya. Jadi harus bisa motor, kemudian yang lain. Nah, saya dikias lah. Kemudian juga yakini bahwa orang lain bisa, kita pun bisa. Pada saat itu, ini sebagai azimat bagi saya. Kemudian ikut dicalonkan jadi ketua panitia Zikrul. Nggak pernah ikut kampanye, alhamdulillah menang. Wah, keren itu kan. Saya semakin yakin. Pokoknya ngeri TGB ini. Gitu. Nah, itu ya yang berpengaruh. Artinya TGB yang memberikan apa? Yang di Cagusnya, yang pengaruh di Cagusnya. Iya, itu di antaranya. Kemudian apa yang berpengaruh misal dari TGB ke pribadi saya ya. Kan kita sesama pernah Mahat. Kitab yang kita baca judulnya mungkin sama, tapi beliau lebih banyak lah. Kita belajar ulumul Quran, ada ilmu hadis, ilmu mantek, ilmu nahwu, ilmu syaraf. Nah, TGB menjelaskan ternyata yang ngajar beliau memimpin katanya dulu, memimpin NTB ini adalah ilmu syaraf. Kok bisa ya? Iya. Coba dicek, ilmu syaraf itu luar biasa. Iya. Coba dicek ilmu syaraf, berubah barisnya saja, berubah maknanya. Sama dengan manusia. Kalau sikapnya berubah, maka yang lain akan berubah. Dan langkah pertama dari orang itu, ketika mereka melangkah, kita sudah bisa baca langkah 3 ke 4 5-nya. Contoh, Nasoro. Cukup kita tahu ini fi'il madi. Turunannya kita tahu. Telah menolong berarti kan? Bukan hanya telah menolong, tapi turunan Nasoro, maka dia harus baris atas. Terus kan fi'il madi Nasoro. Kemudian fi'il madi malum. Nah, bisa maklum majhul lagi nanti gitu. Siro kan? Ya, maksudnya dari situ kan kita sudah bisa baca nih. Tambahkan ya misalnya. Nasoro menjadi yang suruh. Ilmu dore. Sudah tahu terus turunannya. Apa itu ilmu dore? Yang sedang akan. Bisa sedang, bisa akan. Barisnya dapen. Kalau mau dibunuh namanya fi'il mudhari', tambahkan amil jazam. Dari situ kan kita tahu. Jadi TGB ngeri. Mengingatkan kita tentang ilmu di Mahat itu bukan ilmu sembarangan, bukan hanya nasoro yang suruh nasron, nasirun mansurun lam yansur lam ma yansur gitu. Tapi di situ ada makna strategi yang luar biasa. Jadi langkah pertamanya orang kita bisa membaca langkah 3 ke 4 ke 5-nya. Ini tidak pernah saya temukan di YouTube beliau ini. Ya mana? Iya, kan kita lah yang harus bicarakan. Tidak pernah saya temukan di YouTube sampai detik ini, tidak pernah. Jadi saya temukan di Cagus ini. Bahwa ya kan tujuan Bapak ngundang kita ini kan, biar kita bongkar-bongkar TGB ya. Terus TGB bicara tentang ilmu hadis ya. Di ilmu hadis, ulumul hadis ya, bukan hadis ini. Maksudnya ulumul hadis kan ada namanya sohe, doib, gitu-gitu kan kita dibahas di situ. Kemudian ada namanya perawi dan lain-lain. Kan kalau saya lihat sikap TGB melawan hoax berdasarkan dari ulumul hadis. Jadi ketika ada, kalau ada informasi apa kata TGB, jangan main share, cek siapa yang ngirim. Karena apa? Sangat detail di ilmu hadis itu. Kalau orang yang meriwayatkan hadis pernah nongkrong-nongkrong, itu kan nggak diterima sama Bukhari Muslim. Jangankan nongkrong, makan di warung aja kan? Iya, makan di warung. Apalagi sandalnya pernah yang kanan dipakai di kiri, yang dipakai kanan, kan nggak akan nggak bisa jadi dalil. Nggak bisa, sudah nggak diterima sama, misal hadisnya walaupun sahih, nggak akan diterima oleh Bukhari Muslim, dimasukkan dalam hadisnya. Ya? Iya, artinya gitu. Jadi ulumul hadis itu mengajarkan kita jangan hanya sekedar nerima informasi kemudian di-share,
Tapi cek dulu kebenarannya. Siapa yang menyampaikan? Kemudian bermanfaat enggak? Baik apa enggak? Karena apa? Informasi yang benar saja kan belum tentu baik untuk disampaikan. Bisa saja nanti terjadi perpecahan. Atau informasi itu benar dan baik untuk disampaikan, tapi bermanfaat enggak? Ini jadi catatan. Jadi Perlu juga di-share ya. iya, jangan konsumsi aja dulu gitu. Maksudnya pegang aja secara pribadi. Jadi ya ilmu yang dimahat itu keren, bro. Jadi bukan hanya kita baca qalan Nabi, qalan Rasul, enggak, tapi ilmu kehidupan. Nah, disinilah yang disebut kalau kita nanam padi, maka dengan sendiri tumbuh rumput di pinggir-pinggirnya. Betul itu, sadar. Ya, kalau kita belajar ilmu dunia, ilmu agama, ilmu dunia itu insya Allah akan datang dengan sendiri. Coba sudah tanam rumput, tumbuh padi enggak? Kan nggak mungkin. Rumput. Makanya diminta apa, kalau bahasa Sasang apa seara leiton, ara leiten. Apa seara leiten, denara leiton. Artinya kalau kita belajar, coba sederhana, di ilmu faraid, matematika dapat kita. Padahal ilmu faraid itu ilmu agama loh. Ada bagi kali, bagi tambah kurang. Ilmu matematika mungkin disebut sebagai ilmu dunia, dapat kita. Kita belajar hadis, ilmu sosial dapat loh. Dari mana? Banyak hadis-hadis Rasul tentang sosial. Bahkan orang-orang sosial minta dalilnya ke para tengguru. Tengguru ini gimana dalilnya biar orang semangat nyumbang gitu. Begitu. Jadi lengkap. Jadi ya masuk mahat lah. Jadinya sudah dikuasai betul TGB ya. Sudah dikuasai. Tidak hanya yang teks tertulis, kalau tekstual tidak. Dan apalagi beliau ini ahli tafsir. Iya. Bukan hafiz ya, bukan hafal Quran, ahli tafsir. Kalau udah tafsir apalah? Itu Iya. hadis hafal, ya Kan tafsir itu banyak juga. Iya. Di sosok TGB misalnya. Ada tafsir Fahrul Razi yang bicara kayak tauhid. Ada tafsir Rasul bicara kayak fikih. Ada yang tentang sejarah kayak Ibnu Katsir, sejarah-sejarah Nabi, sejarah. Ada yang tafsir hanya bicara asbabul nuzulnya. Ada tafsir yang bicara tentang obat-obat yang lain. Lengkap semua. Apalagi strategi. Ya, wajar TGB. Dan TGB ini gerakannya multi tafsir. Jangan coba-coba tafsirkan gerakan TGB hanya 1, 2, 3. Tidak bisa ya. Nggak bisa, harus ngumpulin 100 orang lah, baru lengkap tafsirannya. Gitu. Jadi TGB ini setiap langkahnya pun multi tafsir, nggak habis-habis ditafsirin. Ya. Dan Jamaah Rahmah TV selanjutnya ini di setiap ceramah TGB ya, tidak pernah menyinggung siapapun dan tidak pernah merendahkan siapapun. Itu jarang sekali kita lihat orang-orang selama saat ini kan orang senang di panggung itu caci maki supas rapa itu. Bagaimana menurut Cak Agus itu? Ya kan TGB ini ilmunya, maksudnya yang saya tanya itu tahannya beliau tidak menyebut orang yang menjawabkan. Iya, sampai di kan itu. Beliau juga pernah bilang ke kita, kalau ada orang mencaci kita, kita mencaci balik, kan sama kita jadinya. Nah, kalau ada orang mencaci ya kita doakan kita yang baik kan jadinya. Bahkan yang sering beliau sampaikan sampai bersyukur. Kalau ada yang menjelek-jelekan kita ya bersyukur. Artinya apa? Dosa kita dikurangi. Kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mencaci kita, kita caci balik. Ada orang yang nyerang kita, kita serang balik. Sama kita jadinya. Nah, mau derajat kita sama-sama buruk atau kita di atas mereka. Begitu. Jadi tinggal dipilih saja. Kalau ada orang caci ya udahlah, santai aja. Dan masih banyak yang ilmu yang yang penting untuk kita sampaikan. Tidak merespon yang gitulah. Berarti biarkan saja. Biarkan. Kalau katanya Rasulullah kan biarkan suara burung di pinggir jalan. Anggaplah suara burung di pinggir jalan lah yang gitu-gitu. Oke, ini sudah kita sampai di ujung Jamaah Rahmah TV. Sudah banyak hal tentang TGB yang sudah dibahas Cak Gus. Tersatunya mungkin bagi kita-kita ini yang mau foto sama beliau ya harus satu frekuensi. Satu frekuensi bagaimana? Saya sebenarnya masih belum paham ya, satu frekuensi itu sering saya ikuti beliau tapi ya karena demi keamanan juga kan. Iya. Ya kalau katanya ulama begini.
memberikan jalan, meluangkan jalan kepada ulama. Itu sudah pahalanya luar biasa. Makanya itu. Ya, ambil itu aja. Kalau nggak bisa foto, jangan ganggu-ganggu lah perjalanannya, apalagi di desa-desa ulama lah. Lebih baik mengasih jalan gitu. Saya ajak fotonya kan selalu pada saat yang santai atau ketemu di medan jual, nggak sembarang lah. Gitu. Oke, sekarang sudah di ujung. Ini tentang kita bahas dakwah Nusantara beliau yang sangat luar biasa. Itu kalau orang mempertanyakannya, baik di nasional, bagaimana beliau itu bisa pergi bahkan pakai helikopter gitu kan? Kan kita tahu helikopter itu kan mahal bagi kita. Kemudian beliau betul-betul perjalanan beliau itu luar biasa sampai menelusuri menyambung sanad ilmuwan. Nah ini kakeknya ya. Baru saya lihat juga pribadi saya. Bagaimana? Jadi Seperti itu, kalau kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita, kan gitu. Intan surullah yang surkum ya. Jadi kalau kita menolong agamanya Allah, maka kita juga akan ditolong oleh Allah. Jadi kalau ngukur dengan kemampuan pribadi kita, ini kan TGB ngajarkan kita juga tidak pernah mengukur sesuatu itu dengan pribadinya. Jadi ada ikhtiar kemudian doa, ada diserah. Ya, kalau kita ukur dari diri kita Nggak bisa. Kalau kita kan harus melibatkan Tuhan atau melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk ngangkat tangan kita aja kalau nggak dikasih Tuhan kan nggak bisa. Berbicara saja ada orang yang fasih mungkin berbicara, tapi tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah nggak bisa bicara kan, ya nggak akan lakukan. Kalau bahasanya ya wajib ikhtiar, kemudian kita juga harus serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, arti menggantung, menyandarkan diri kepada Allah. Nah TGB kan dulu sempat ditanya, saya ini jadikanlah Tuhan sebagai kekuatanmu. Yang gitu. Jadi kalau ngukur kekuatan pribadi nggak mampu kita. Ngangkat gelas aja nggak mampu kalau udah dicabut nikmat sehat itu oleh Allah. Tenaga kita dicabut oleh Allah, tapi kalau Allah udah menggerakkan. Nah, dan sahabat beliau yaitu Dr. Tun Guru Haji Salimul Jihad pernah menyampaikan, kalau niat kita melakukan sesuatu itu untuk kepentingan umat ya, kepentingan orang banyak, maka seluruh makhluk di dunia ini akan menolong kita. Itu katanya. Jangankan helikopter. Oh iya ya. Iya, amplop aja dapat insya Allah. Soalnya helikopter kan susah, nggak dapat ini nanti. Tapi enggak sih bicara amplop. Saya tanyakan seperti itu, karena kan sempat dibahas oleh di tingkat nasional, dari mana biayanya, jalan. Kalau penjelasan Cagus tadi ya, udah. Kan Tuhan itu gampang, tinggal menggerakkan hati hamba-hambanya. Yang kamu yang punya helikopter, itu TGB mau dakwah, tiba-tiba dia cinta, ayo pakai helikopter saya. Iya, ada yang siap, pokoknya mau nginep di hotel berbintang berapa gitu, bintang berapa, siap memfasilitasi. Kemudian banyak lah. Kalau Tuhan udah menggerakkan, ya nggak ada yang bisa halangi kan? Gitu. Jadi Allah lah yang menggerakkan hati-hati orang-orang ini untuk berbuat. Jadi yakinilah kayak tadi, ya jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita lah. Gitu aja. TGB itu begitu. Oke, jadi keyakinan. Kita sudah banyak hal. Kapan-kapan kita akan lanjutin kembali tentang tema-tema yang berbeda. Tapi sedikit saya sampaikan kepada Cagus ini, saya mendapat dua cerita yang pernah saya temukan di TV atau di YouTube nggak pernah, di Facebook nggak pernah, di YouTube nggak pernah, yaitu jurus TGB itu dalam di ilmu sorab nggak pernah saya temukan. Karena Bapak nggak ikut ngaji waktu itu di Abrol. Kalau ngaji di Abrol dapat, dan waktu itu kita nggak nyuting. Terus yang kedua, saya nggak pernah dengar nanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Yang saya dapatkan itu hanyalah kalau kita nanam padi maka padi akan tumbuh. Justru rumput-rumput di pinggirnya tumbuh. Iya, itu dua hal. Tapi kalau nanam rumput nggak tumbuh padi. Bagi kita semua pada Muhammad TV. Terakhir closingnya Cagus tentang TGB. Kalau saya
seperti tadi ada hal yang sangat saya ambil di hati saya untuk perjuangan, ya jadikan Tuhan sebagai Ya. Kalau Kalau Agus closingnya Closingnya? iya para jamaah dulu. ya kita bicarain TGB barusan. Iya. Mungkin jamaah yang nonton juga, oh nggak cocok nih yang ngomongin TGB. Cak Agus ini nggak cocok misalnya. Oh bukan. Tapi satu hal, inda zikri salihin tatanazzalur rahmah. Jadi saya siap diajak diskusi tentang TGB karena TGB itu orang soleh, orang alim. Inda zikri salihin, ketika kita bicarain orang soleh, tatanazzalur rahmah, maka turunlah rahmat Allah kepada kita, termasuk kepada saudara-saudara pemirsa dari Rahmana TV yang menonton. Karena menjadi bagian inda zikri salihin tatanazzalur rahmah. Jadi itu, dan jadikanlah Tuhan sebagai kekuatanmu, gitu ya. Iya. Dan tadi saya sampaikan wabisana dinal mutasil lah. Iya. Tanamkan keyakinan bahwa kita tidak akan berhasil dalam segala hal kalau selalu menunggu bantuan orang lain. Juga yakini bahwa orang lain bisa, kita pun bisa. Gitu ya. Terima kasih banyak. Siap. Jadi luar biasa sekali Jamaah Rahmana TV, banyak hal tentang TGB yang tidak dia sebutkan dari awal, kelebihan beliau, manfaat beliau, bagaimana karir perjalanan beliau yang selalu memberikan contoh yang baik. Seperti beliau sering katakan, yaitu selalu memberikan kudwah, yaitu uswah, contoh kepada kita semua dan secara terus-menerus. Beliau selalu bilang tadi, saya sempat dengar di service center, takaroro kata beliau. Sesuatu yang biasa maka akan melekat. Dan itulah yang beliau tanamkan kepada kita semua kayaknya. Kapan-kapan saya tidak pernah ini ke apa itu? Yang petang itu. Ke Liang Petang, harus ke sana lah. Siap, sekarang ini udah jalannya udah bagus karena berkahnya kita yang pernah sana. Rombongan Mutaharrijat sama para masyayikh. Dan terakhir mungkin dari boleh ya? Siap. Terakhir kalau katanya TGB, berkeinginanlah atau tanamkan niat-niat baik. Nanti Tuhan yang buatkan jalan. Tapi niat-niat baik ya itu catatannya. Berkeinginanlah. Keinginan yang baik. Ya, tanamkan niat-niat baik. Nanti Tuhan yang buatkan jalan. Serah itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siap. Jamaah Rahmana TV, banyak hal kita semua pasti punya keinginan. Tidak ada yang punya keinginan. Dan yakinlah kalau itu baik, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.